Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kurniasari. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, semester 7, kelas reguler C210 dengan NIM 171010502472. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang sistem moneter internasional sebagai salah satu persyaratan nilai UTS mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengapu Ibu Nurwita. Mari langsung saja kita bahas materi sistem moneter internasional ini. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Dalam ekonomi internasional, dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu sama lain. Sistem tersebut disebut dengan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masa ke masa. Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter internasional merupakan unsur yang bersifat netral baik ekonomis atau politis. Namun, anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi yang mengatur sistem moneter internasional dengan ini mempunyai efek distributif yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, jika runtuhnya sistem moneter internasional ini dapat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Mari kita lanjut ke sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an, ketika hegemoni Inggris yang berlangsung senter terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Padahal dari jumlah produksi tersebut, Inggris sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari setengah dari yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris Raya juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimilikinya semasa periode 1870-an hingga 1913 yang merupakan terbesar di dunia. Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Kekuatan finansial dari negara Inggris ini kemudian membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan berstandar emas. Sistem keuangan dengan standar emas ini dimulai sejak 1875. Sistem ini lalu diikuti berbagai negara lain yang ada di dunia, terutama negara-negara yang berada di Eropa, dan momentum inilah yang mengawali terbentuknya sejarah pasar mata uang yang ada di dunia sekaligus sistem moneter internasional. Dalam sistem pasar mata uang ini, pemerintah masing-masing negara menjamin pertukaran mata uang ke jumlah tertentu dalam hitungan emas atau yang biasa disebut dengan fixed weight, dan sebaliknya convertibility. Sederhananya, mata uang yang beredar didukung oleh emas atau biasa disebut dengan backed by gold. Untuk menyesuaikan pada sistem ini, sekitar abad 19, seluruh negara ekonomi utama pun telah menentukan nilai mata uang dengan standar emas. Adapun nilai tukar atau yang biasa disebut dengan exchange rate dari kedua mata uang tersebut didasarkan pada perbedaan nilai ons emas. Inilah yang menjadi alat standarisasi pertama mata uang dalam sejarah dunia.
Jaringan keuangan yang berlangsung antar negara-negara secara luas inilah yang membuat para ahli pantas menyebutnya sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System. Ketika itu juga terjadi penyatuan mata-mata uang yang ada di kawasan regional seperti Latin Monetary Union yang berada di Belgia, Italia, dan Prancis, dan Scandinavian Monetary Union yang ada di Denmark, Norwegia, Swedia, dan lain-lain. Sejarah pengembangan sistem moneter internasional secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 masa, yakni yang pertama masa pra-perang dunia, yang kedua masa perang dunia, yang ketiga pasca perang dunia. Periode ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari sistem moneter internasional yang digunakan sesuai keadaan ekonomi politik di dunia ini dari 3 waktu periode tersebut. Selanjutnya, sistem penempatan kurs mata uang. Mekanisme penentuan kurs mata uang ini bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, free float atau mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs ini misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, maka kurs mata uang akan ikut berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut dengan clean float. Dan yang kedua, float yang dikelola. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs yang cukup tinggi. Sistem float ini yang dikelola ini sering disebut juga sebagai dirty float. Dilakukan melalui campur tangan dari bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral ini kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensinya antara lain yaitu menstabilkan fluktuasi harian dan menunda kurs. Yang ketiga ada kurs secara tidak resmi. Melalui cara ini bank sentral itu melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Yang keempat ada perjanjian zona target tertentu, yaitu dengan melalui perjanjian ini beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Yang kelima dikaitkan dengan mata uang lainnya. Sekitar ada 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Yang keenam dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Dan yang keenam ini sekitar 21 negara mengaitkan kelompok mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket kelompok atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Ada pula yang ketujuh dikaitkan dengan indikator tertentu. 2 negara seperti negara Chili dan Nicaragua mengaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasuki inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Dan yang kedelapan ada sistem kurs tetap. Di bawah sistem kurs tetap ini pemerintah bank sentral menetapkan kurs secara resmi, kemudian bank sentral melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut, maka devaluasi atau revaluasi akan dilakukan. Caranya adalah dengan pinjaman asing, pengetatan, pengendalian harga dan upah, serta pembatasan aliran modal. Cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang atau yang biasa disebut dengan Commercial Bill of Exchange. Surat wesel dagang ini adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Yang kedua, ada kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi ini adalah cara pembayaran dengan mengalihkan hutang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Pembayaran ini digunakan oleh
Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak dipakai lagi dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan oleh eksportir. Dan cara pembayaran ini mempunyai risiko yang benar. Yang keempat, ada pembayaran dengan letter of credit atau yang biasa disebut dengan LC. LC ini adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli sejumlah barang di mana bank sendiri yang telah mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima, ada pembayaran kemudian atau rekening terbuka. Pembayaran kemudian ini adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Pembayaran secara konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah dikenal dengan baik. Jadi barang yang akan kita jual merupakan barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Untuk memperkecil resiko penjual, sebaiknya menggunakan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk penitipan barangnya. Apabila barang sudah terjual, pembeli membayar kepada bank sejumlah uang atas nilai barang dan sebagai gantinya bank akan menyerahkan delivery instruction kepada bonded warehouse untuk mengeluarkan barangnya.